ditakut kepada yang disabdakan Rasulullah SAW. Itu bagian 6 ya. Syarah Riyadhus Shalihin ya, bab takut, hadis nomor 411. Hadis nomor 411 ya, itu tentang takut kepada alam mahsyar ya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, beliau bersabda, yuhsyarun nas, manusia akan dikumpulkan oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu ya, hufatan ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, telanjang bulat ya, tidak berpakaian, dan gurlan itu belum dikhitan ya. Kemudian qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din. Kalau begitu ya, laki-laki dan perempuan semuanya bisa melihat ya, satu kepada yang lainnya ya. Kenapa? Karena terbuka aurat di tempat terbuka ya. Di waktu laki-laki dan perempuan pada waktu itu ya, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan kemudian belum dikhitan, artinya kembali utuh ya. Kembali utuh seperti sedia kala. Ini kuasa Allah ya. Ini kehendak Allah, ini ilmu Allah ya. Kemudian kala, beliau menjawab ya. Jadi Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyah ya. Wahai Aisyah, al-amru, urusan di alam mahsyar pada waktu itu asyadu ya, lebih dahsyat ya, lebih menakutkan, min ayuhimmahum zalika ya, daripada ya, memikirkan hal itu ya. Jadi itu tidak penting bagi manusia waktu itu, walaupun semuanya ya, laki-laki dan perempuan ya, telanjang kaki, telanjang badan, kemudian ya, terlihat ya, aurat intinya ya, dalam keadaan belum dikhitan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ya, al-amru ahammu min ayandura ba'duhum ila ba'din, urusan itu lebih penting dari sekadar saling melihat ya, saling melihat. Jadi satu dengan yang lainnya sudah tidak ada lagi ketertarikan. Kenapa? Karena ketakutan yang luar biasa pada waktu itu ketika mereka dikumpulkan di alam mahsyar. Nah, kata gurlan ya, itu yadumu al-ghain al-mu'jamah, dengan didomah huruf ya, ginnya ya. Ayakni ghair makhtunin, mereka tidak dikhitan, telanjang bulat, terlihat aurat ya. Nah, fi hadzal hadis ya, azmu haulin yaumal qiyamah, mengandung dalil dahsyatnya hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi kemudian berfirman dalam Al-Quran ya. Kalau tadi hadis ya, ini Al-Quran yang ada kaitannya dengan hadis tentang alam mahsyar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman,
Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Ya. Bertakwalah kepada Rabb kalian. Jadi takwa itu bisa berarti takut, bisa juga berhati-hati. Ya. Ini perintah takut kepada Allah. Ya. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ah. Ya. Karena goncangan hari kiamat syai'un azim, adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Sesuatu yang sangat menakutkan. Kapan itu? Yauma tarawunaha tadhulu kullu murdi'atin ammar do'at. Pada hari kamu akan melihatnya, setiap ibu yang menyusui akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Ya. Padahal kalau di dunia, ya, kalau ASI-nya kering, ya, ASI-nya tidak keluar, dibeliin yang namanya susu bayi, berapapun harganya, saking sayangnya. Tapi nanti ketika dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, justru ya, jangankan susu kaleng, jangankan susu dus, ya, susu ASI saja ya, tidak diberikan, ya, karena lebih peduli ya, bukan kepada bayinya tapi kepada ya, keadaan goncangan dahsyat waktu itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan setiap wanita yang hamil itu akan menggugurkan kandungannya. Ya. Kalau dunia kan ya, wanita hamil menggugurkan karena takut malu, ya. Atau bisa jadi ya, tidak mau punya anak, ya. Mau punya suami, ya. Tapi kemudian tidak mau punya anak, digugurkan. Ya. Tapi di hari kiamat nanti wanita yang hamil menggugurkan kandungannya saking takutnya terhadap goncangan berupa gempa bumi yang tidak bisa diukur dengan skala Richter, saking dahsyatnya. Ya. Kemudian watarona sukaro, dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Ya. Mabuk itu berarti hilang ingatan, ya. Akalnya tertutup, ya, panik, ya. Wa ma hum bisukara, padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk, ya. Jadi bisa bikin mabuk itu. Anak kecil bisa bikin tua dalam waktu yang cepat, ya, sementara ya, yang dewasa ya, goncangan itu bisa bikin mabuk, ya, padahal tidak mabuk. Ya seperti ketika kita naik komedi putar misalnya kan, pusing itu, pusing, ya. Sampai kemudian mabuk. Walakin azab Allah syadid, tapi azab Allah itu sangat keras, ya. Quran surat apa? Surat Al-Hajj, ya. Ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Nah, syarah dan penjelasan hadis, ya. Hufatan, ya, uratan, gurlan. Hufatan artinya tanpa alas kaki, ya. Kemudian urotan artinya tanpa pakaian. Gurlan belum dihitan, kembali seperti keadaan awal penciptaan. Ini menjelaskan tentang kuasa Allah. Nah, firman Allah, ya, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kami akan kembalikan manusia, ya, di alam mahsyar itu seperti pertama mereka diciptakan. Ya. Jadi ini wajahnya belum berubah, ya. Satu dengan yang lain saling mengenal. Nanti baru berubah ketika masuk surga. Wajahnya seperti Nabi Adam. Kalau perempuan berarti wajahnya seperti istri Nabi Adam, ya, cantik banget, tampan banget, ya, dipasangkan dengan adil dan seimbang.
sekufu ya. Nah, ini menunjukkan kebangkitan jasad secara utuh dan sempurna ya. Jadi ketika orang kafir ya, tidak percaya ya, manusia yang sudah hancur itu akan ya, dikembalikan ya, disusun kembali tulang belulangnya. Maka kemudian Allah jawab, bukan hanya kuasa menyusun kembali tulang belulangnya, tapi juga kuasa menyusun lengkap dengan sidik jarinya. Padahal tiap manusia ya, yang sampai hari kiamat nanti mungkin berapa triliun, tidak ada yang sama jari jemarinya, baik jari jemari kaki maupun jari jemari tangan ya. Ini ilmu Allah ya. Kemudian mengapa tidak saling melihat ketika di alam mahsyar ya? Padahal ya, tadi kan telanjang kaki, telanjang badan ya. Kemudian belum dikhitan, berarti telanjang bulat ya. Kenapa? Karena pertama dahsyatnya hisab, takut terhadap keputusan Allah ya. Itu hari yang sangat menentukan ya. Setelah dihisab kemudian divonis ya. Maka hasil vonisnya dua. Pertama as-sa'id akan divonis sebagai orang yang bahagia fil jannah, di sorga, madamatis samawati wal ar illa masya rabbuk ya. Lamanya di sorga itu selama umur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lain, lebih lama lagi ya. Makanya ada khalidina fiha, ada khalidina fiha abada. Kalau khalidina fiha seumur langit dan bumi. Tapi kalau abada nah, tidak ada akhirnya, selamanya. Illa masya'a rabbuk, sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, ya, mengapa tidak saling melihat? Karena panasnya matahari yang sangat dekat. Dalam hadis yang sahih, 1 mil ya, kurang lebih 1 kilo ya, di bawah 2 kilo. Bayangkan ya, di bumi sekarang ini malah matahari itu jauh banget, tapi terasa panasnya menyengat ya. Apalagi nanti ya, 1 mil di atas kepala itu ya. Ini yang bikin manusia tidak tertarik ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ya, yang berlawanan jenis ya. Yang kedua, yang ketiga, rasa cemas terhadap nasib akhir ya, apakah sebagai orang yang bahagia yang ditempatkan di surga, atau asyaqi sebagai orang yang celaka yang ditempatkan di neraka, lamanya sama dengan di surga ya. Madamatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk. Jadi neraka juga ada yang khalidina, ada juga yang khalidina fiha abada. Insyaallah nanti ya, ada makalahnya ya. Siapa saja yang khalidina fiha di sorga dan neraka, siapa yang khalidina fiha abada di sorga dan neraka. Ini kaitannya dengan ya durasi waktu ya. Kaitannya dengan al-ayyam, hari dan masa ya. Karena manusia itu terikat oleh ruang, terikat oleh tempat, terikat oleh waktu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu rasa malu duniawi hilang, tertutup rasa takut akhirat ya. Jadi walaupun telanjang bulat kemudian terlihat ya, kemaluannya ya, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa tertarik, tertutup oleh rasa takut ketika ditempatkan di alam mahsyar. Fawaid ya, pelajaran ya. Dari hadis ini, pertama, penetapan kebangkitan itu jasmani manusia ya. Ya. Jadi bukan hanya ruhani ya. Di alam mahsyar itu ya, bukan hanya ruhani saja tapi juga jasmani ya. Bukan hanya jasad saja tapi juga lengkap dengan ruhnya itu ya. Ya. Jadi manusia dibangkitkan dengan jasadnya, bukan hanya ruhnya saja. Yang kedua, dahsyatnya hari mahsyar ya.
dahsyatnya alam mahsyar. Keadaan sangat menegangkan. Ya, hingga manusia lupa urusan selain keselamatan diri. Ya. Sama persis ketika ya, melewati Al-Jasru, ya, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ya. Mereka ingin segera sampai di surga, tidak mau kemudian terpleset, ya, atau ya, kena yang namanya kait, ya, pengait dari besi yang tajam dan runcing. Yang dia inginkan selamat, selamat, selamat. Dan itu adalah setiap umat, ya, dihadirkan para nabi dan rasul mereka dalam keadaan berdoa. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Jangan sampai kemudian di tengah jembatan itu mereka, ya, terpelanting ke dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya, keimanan kepada hari akhir. Ya. Ini mendorong takut yang benar. Ya. Jadi kalau kita takut dengan azab Allah, kita takut dengan neraka Allah, kita takut dengan neraka Allah, kita takut dengan neraka Allah, maka jauhi yang namanya maksiat. Laksanakan yang namanya ibadah dengan iman dan taat kepada Allah dan meneladani Rasulnya. Ya. Itu takut yang benar, ya, takut yang benar. Kemudian takut yang melahirkan amal soleh dan taubat. Jadi meningkatkan amal soleh, memperbanyak amal soleh, kemudian bersegera bertaubat ketika melakukan dosa dan kesalahan. Selanjutnya yang keempat, ya, kembalinya manusia seperti awal penciptaan. Ya. Jadi mudah kembali. Ya. Makanya tua itu kan mungkin dari 60 sampai 90, ya, atau 60 sampai 70. Ya, itu cuman sekitar berapa? Sekitar 30 tahun. Ya, kemudian ketika dipanggil menghadap Allah setelah, ya, hancurnya alam semesta, akan dikumpulkan kembali dalam keadaan utuh. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Jadi Allah tuh kuasanya sangat sempurna, tidak ada celahnya, ya, tidak ada kurangnya. Kemudian yang kelima ada bertanya, ya, Aisyah, semoga Allah meridhoinya, menunjukkan boleh bertanya untuk memahami agama. Ya. Jadi ada ustadz, ada kiai yang muridnya tidak boleh nanya, nggak tahu tuh apakah tidak bisa jawab atau mungkin takut yang disampaikannya tuh menyimpang atau salah atau sesat. Dalam Islam terbuka. Ya, padahal Aisyah itu kan istri Rasul SAW, sedangkan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Ya, dalam menuntut ilmu bisa bertanya kepada siapa saja. Di antaranya bisa bertanya kepada suami, ya. Atau anak bertanya, bapak bertanya kepada anaknya. Seperti Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya. Dia bertanya kepada Aisyah sebagai anaknya, ya, sebagai istri Rasulullah. Wahai Aisyah, ya, apakah sunnah Nabi, sunnah Rasul sudah Bapak laksanakan semuanya? Ini menunjukkan betapa cerdasnya, ya, betapa kuatnya daya ingat dan betapa semangatnya Aisyah itu mengamalkan sunnah Rasul. Ya. Kata Aisyah, semua sunnah Rasul sudah Bapak lakukan kecuali satu yang belum Bapak lakukan. Apa katanya? Rasul itu biasa mendatangi pasar. Dan di pasar itu ada, ya, orang buta yang kerjanya ngemis, tapi mulutnya tidak mau diam, selalu mencaci, menghina, mencela, memfitnah Rasulullah SAW. Tapi oleh beliau, ya, setiap kali pengemis itu melakukan itu, beliau datangi, kemudian beliau bawa makanan,
kemudian beliau suapi, ya. Tukang es itu disuapi, bayangkan. Ya. Tidak marah itu, padahal tiap hari, ya, sambil mengemis, sambil mencaci maki Rasulullah. Ya. Nah kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar apa yang dilakukan oleh Rasul. Tapi kemudian pengemis itu merasa ada yang beda dengan yang biasa mendatangi dia dan menyuapi dia. Ya. Ketika dijelaskan bahwa yang biasa datang, ya, menyuapi dia sudah meninggal. Inilah akhlak Rasul, bagian daripada sunnah Rasul. Tidak dendam, tidak marah, tidak membalas. Ya. Ya. Ketika apa? Dicaci, dimaki, dihina, bahkan difitnah. Ya. Padahal Rasul mampu. Ya. Kemudian pentingnya rasa khauf. Ya. Khauf itu takut dalam iman. Ya. Orang yang beriman itu ketika dia beribadah, ya, dia takut kepada Allah. Kalau ibadahnya tidak diterima, dia berharap agar ibadahnya diterima, dan dia cinta ketika ibadahnya itu mendahulukan aturan Allah daripada aturan yang lainnya, kemudian teladan Rasulnya. Ya, ini adalah, ya, bagian daripada iman. Ya, takut itu. Takut adalah pendorong utama meninggalkan maksiat. Ya. Banyak kata Rasul, tidak akan mencuri seorang pencuri ketika akan mencuri dalam keadaan iman. Orang yang beriman tidak akan mencuri. Tidak akan berzina seorang penzina ketika akan berzina dalam keadaan iman. Jadi orang yang beriman tidak akan berzina. Ya. Kemudian tidak akan minum minuman keras. Ya. Seorang peminum ketika akan meminumnya dalam keadaan iman. Dan tidak akan merampok seorang perampok ketika akan merampok dalam keadaan iman. Ya. Jadi takut adalah pendorong utama meninggalkan maksiat. Nah, jika di dunia saja kita malu terlihat aurat, maka bagaimana dengan hari ketika seluruh manusia dikumpulkan tanpa pakaian? Ya. Dan sekarang ada manusia yang tidak malu, ya, terlihat aurat. Bahkan kemudian sengaja memperlihatkan aurat. Ya. Maka di akhirat kelak, di alam mahsyar nanti akan dipermalukan oleh Allah di hadapan khalayak. Apalagi ketika di neraka, luar biasa. Ya, karena al-jaza min jinsil amal. Ya. Balasan itu, ya, sesuai dengan jenis amal. Kemudian namun Rasulullah mengajarkan yang perlu ditakuti bukan aurat terlihat, tetapi nasib kita di hadapan Allah. Ya. Jadi tidak peduli auratnya terlihat. Ya. Tidak peduli dengan aurat yang lain. Yang dia pedulikan, ya, bagaimana supaya Allah menyelamatkan dia dari dahsyatnya alam mahsyar yang menentukan alam-alam berikutnya, yaitu alam sorga dan alam neraka. Maka hendaknya rasa takut kepada hari mahsyar atau alam mahsyar itu pertama mendorong memperbanyak taubat. Ya. Di antaranya dengan mengucapkan istighfar, menyesal, tidak mengulangi lagi, ditutup dengan kebaikan, minta maaf kepada orang yang dijahati dan disakiti. Ya, islah, istibro, istihlal itu. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki amal ikhlas dalam ibadah. Ya. Jadi bukan hanya terpenuhi rukun dan syaratnya saja, bukan memperbanyak dan meningkatkan kualitas amalnya saja, tapi juga ikhlas dalam ibadah. Ya. Karena Allah tidak menyuruh manusia untuk beribadah kecuali mukhlisina lahuddina hunafa. Ya. Dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, kemudian tulus dan ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, menjauhi kedzaliman. Jadi jauhi, takut, ya, hati-hati dengan kedzaliman. Kedzaliman itu akan membuat kegelapan pada hari kiamat. Ya.
Padahal matahari didekatkan 1 mil, ya. Bukan hanya terasa panas, kemudian mengeluarkan keringat yang sangat banyak, tapi nggak ada manfaatnya bagi pandangan mata. Dia merasa gelap di alam mahsyar. Kenapa? Ya, karena di dunia melakukan kedoliman. Dolim itu melakukan kesyirikan. Dolim itu melakukan kemaksiatan. Dolim itu melakukan kejahatan yang merugikan dan mencelakakan orang lain. Ya. Bahkan termasuk dolim juga apa? Tidak peduli dengan Al-Quran. Ya. Bukan hanya tidak mau menghafalkan Al-Quran, bukan hanya tidak mau mengajarkan Al-Quran, bukan hanya tidak mau mengamalkan Al-Quran, bahkan tidak mau membaca Al-Quran. Nah, orang yang seperti ini, ya, kemarin ya, dijelaskan oleh Allah akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya, jadi alam mahsyar itu gelap gulita. Padahal mataharinya dekat, terang benderang. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, ya, semoga Allah ya menjadikan kita semua termasuk orang yang aman dan selamat di alam mahsyar pada hari kiamat dengan naungan Allah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Silakan, ada yang akan ditanyakan. Ya, pertama yang berkaitan dengan takut yang disabdakan Rasulullah, ya, bagian 6, ya, takut kepada dahsyatnya alam mahsyar, atau pertanyaan ya, di luar tema. Silakan, ada yang tanyakan? Ada? Ini bagian terakhir ya. Insya Allah nanti ya, kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema Ar-Roja. Ar-Roja itu harapan. Manusia itu selama hidupnya bukan hanya ya, punya kebutuhan, tapi juga punya keinginan. Nah, keinginan itu ada 2. Pertama, ar-roja, harapan. Insya Allah ya, kalau kita serius berhadap kepada Allah, ya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ada keinginan yang kedua, namanya tamani. Tamani itu angan-angan. Ya, maka keinginan dalam bentuk tamani atau angan-angan mustahil akan terwujud. Contoh, ya, kita ingin bertemu dengan Allah, tapi tidak mau beramal soleh. Kita ingin bertemu dengan Allah, tapi tidak mau ibadah. Kita ingin bertemu dengan Allah, tapi masih saja melakukan kesyirikan. Tidak mungkin ketemu dengan Allah. Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Ibu Rukiah. Jadi yang tidak dirasakan oleh umat Islam, orang yang beriman, cuma waktu kejadian hari kiamat aja Ustaz ya, yang selebih itu dirasakan Ustaz ya. Gimana Bu? Diulangi Bu. Yang tidak dirasakan oleh orang yang beriman, cuma waktu kejadian hari kiamat aja Ustaz ya. Yang lainnya itu dirasakan seperti terjadinya 40 hari yang kering itu Ustaz. Oh iya. Kering pantang itu. Ya itu. Iya, jadi dahsyatnya kiamat itu ya betul-betul melupakan segalanya Bu. Ya, bahkan dalam surat surat apa Bu? Abasa ya. Jadi faida ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in ya minhum sya'nu yugni, kan gitu ya. Jadi apabila sang kakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil dan menghasilkan suara yang memekakkan telinga, maka pada saat itu ya tidak ada lagi rasa cinta dan kasih ya. Tidak ada rasa sayang, sampai orang lari dari ibunya, lari dari bapaknya,
lari dari saudaranya, lari dari anaknya, lari dari istrinya. Ya. Jadi hari kiamat itu peristiwa yang membuat lupa dengan yang lainnya. Ya. Jadi nanti juga di alam mahsyar dikumpulkan dalam keadaan dewasa, ya, dalam keadaan dewasa, ya, tapi belum dihitan. Ya. Jadi betul-betul dikembalikan oleh Allah, ya, seperti awal penciptaan. Ya. Gitu. Karena yang bayi, ya, atau yang belum balik itu nanti oleh Allah akan dijadikan burung yang ada di sorga. Jadi tidak dihadirkan di alam mahsyar kecuali, ya, anak-anak yang kemudian, ya, dibunuh oleh orang tuanya dengan cara, ya, digugurkan. Di antaranya pertama karena takut miskin, ya. Yang kedua takut malu dan selanjutnya. Wallahu a'lam. Ya, ada tambahan lagi silakan Bu Ruqyah. Ya, ada. Ya, silakan yang lainnya Bu. Yang lainnya Bu. Ya. Ya, sengaja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa? Kalau Dengan Ibu siapa? Rina, Ustaz. Oh iya, silakan Bu. Rina, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, kalau misalnya ada masih ada hutang puasa itu benar nggak sih kalau jadi hutang di tahun berikutnya, Ustaz? Iya, selama belum dibayar kan? Selama belum dibayar, ya. Makanya orang yang beriman itu, ya, itu selalu menyegerakan yang namanya utang, ya. Jadi ada yang kalau tidak salah itu 3 perkara yang harus disegerakan. Yang pertama jenazah. Kalau sudah positif meninggal, segerakan dimandikan, segerakan dikafani, segerakan disolati, segerakan dikuburkan. Yang kedua, ya, wanita yang sudah ada jodohnya dan kemudian sekufu, ya, orang tuanya merasa senang, puas, ridho, cocok, segera nikahkan itu. Nah yang ketiga, utang. Utang itu nggak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Sebab kalau dibawa mati, maka amal soleh kita, ibadah kita itu akan digantung. Jadi tidak akan dibalas, ya, tidak akan dipahala selama utangnya lunas. Bahkan alam kuburnya sendiri itu akan menjadi panas kalau utangnya belum dilunasi. Makanya jangan sampai keluarga kita, suami kita, anak kita misalnya, ya, tidak tahu bahwa kita punya hutang. Sebab kalau tidak tahu kan nggak dilunasi, bahaya itu, ya. Nah, sampai Rasul tuh nggak mau nyolatin orang yang mati punya utang sampai ada yang menanggungnya. Tapi setiap ketemu dengan orang itu, orang yang berjanji menanggungnya itu ditanya, gimana sih utangnya, sudah dilunasi belum? Gimana utangnya? Berkali-kali itu. Sampai kemudian dia menjawab, sudah ya Rasulullah. Alhamdulillah, kalau begitu kuburannya jadi dingin, ya. Karena kuburan itu sendiri pertama bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Salah satu taman di antara taman-taman sorga, adem banget. Ya, kenapa? Karena di inti bumi itu api yang paling panas. Nggak tahu tuh berapa juta derajat itu panasnya. Jadi ada dampaknya ke atas kalau kemudian, ya, tidak beriman. Ya. Yang kedua, bisa jadi, ya, nah, kuburan itu adalah hufratun, sebuah lubang, min hufarin niron, dari lubang-lubang yang ada di neraka. Jadi alam kubur itu tembus ke neraka, jadi ada udara yang panas, tapi juga bisa tembus ke sorga, sehingga udara di alam kubur itu adem dan sejuk. Di antaranya ada kaitannya dengan utang piutang, ya. Makanya kalau kita bukan hanya berutang, tapi kalau kita ngutangin juga usahakan ditagih terus sampai orang itu membayarnya. Bukan karena apa, kita kasihan kalau kemudian utangnya itu dibawa mati. Kalau ternyata kita tahu dia tidak mampu bayar,
kita pinjamkannya kepada Allah. Jadi status utangnya bukan antara dia dengan orang, tapi antara dia dengan Allah. Jadi Allah yang punya utang. Ya. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Ya. Ya, kalau kamu meminjamkan utang, ya, utang yang baik kepada Allah, maka ya akan kami lipat gandakan. Ya, kita membebaskan utang ya, dari saudara kita, dari tetangga kita atau dari teman kita, ya misalnya 1 juta, Allah ganti itu, dilipat gandakan itu. Dan dalam waktu yang sama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu syakur, Allah itu maha ya pembalas kebaikan hambanya. Ya, silakan. Ada yang belum jelas, Ibu? Bu Lina, silakan. Gimana caranya, Ustaz? Cara gimana? Kepada Allah itu bagaimana caranya? Ya tadi ada orang punya utang, ditagih nggak bayar, ditagih tarsok. Ternyata setelah diselidiki, dia itu tidak mampu untuk membayar utang kita. Udah, kita akad di depan orang itu. Jadi mulai hari ini saya tidak akan nagih lagi. Mulai hari ini ya saya bebaskan utang kamu ya. Jadi tidak perlu dibayar lagi. Ya udah lunas, dianggap lunas saja gitu. Ya itu namanya apa? Ya namanya ihsan. Nah, kemudian dalam surat Al-Muzammil namanya apa? Namanya pinjaman. Jadi bukan pinjaman lunak ini, pinjaman ihsan ya. Wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhamu ajra. Ya. Jadi meminjamkan utang orang lain dipindahkan kepada utang Allah itu termasuk kebaikan. Dan ketika kita bertemu dengan Allah, kita akan mendapatkan balasan dari Allah, pelunasan utangnya itu dengan yang lebih besar dan lebih baik. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Jadi tidak usah pusing, Bu. Tidak usah sedih ya, apalagi marah ya. Kalau kita yakin ya bahwa orang yang punya utang yang susah bayar kemudian kita bebaskan, itu disebut qardon hasanah ya, pinjaman yang baik ya. Gitu. Silakan, ada lagi Bu Lina? Ustaz, Ya. ada akad. Nah. Ada akad kita mengikhlaskan ya. Hmm. Tapi suatu saat nanti dia ternyata ada memang sudah ada berniat mau bayar kalau saya punya uang, mungkin ada harapan yang Iya. punya Ustaz. Lalu dibayar, sedangkan kita sudah mengikhlaskan. Gimana Ustaz? Ya udah jangan diterima. Boleh jangan? Jangan diterima, Bu. Makanya tidak hanya sekedar akad, tapi juga ditulis Bu akad itu ya di atas materai lah kalau bisa. Misalnya apa ada kan surat misalnya pembebasan utang ya. Pertama nama, kemudian nama siapa, status sebagai apa, kemudian apa isi ya pembebasan utangnya ya. Itu berapa utangnya dan sejak akad itu yang tertulis maka dia sudah tidak punya utang lagi. Seandainya dia punya uang untuk bayar, kemudian kita kemudian dia datang kepada kita bayar, jangan diterima karena dia sudah tidak punya utang ya. Kecuali dengan cara yang kedua, Bu. Kalau kita misalnya belum pas ya untuk membebaskan, udah kita kasih tangguh, kasih tempo ya. Sampai apa? Sampai dia punya uang untuk membayarnya ya. Cuman kalau kemudian dia meninggal dunia, ya ini yang jadi beratnya ya. Ya, atau kita yang meninggal dunianya kan bisa jadi ya. Makanya sebaiknya yang namanya berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Karena yang namanya ajal, yang namanya rezeki itu tidak ada yang tahu ya, gitu. Ya. Ada lagi silakan? Silakan Bu Santi. Iya. Itu kalau kita sudah usaha maksimal ya, maka kemudian kita berazamnya tadi apakah mau membebaskan
atau masih tetap kita tagih dengan dikasih tempo. Kalau azamnya itu sudah mantap, fa ida azamta fatawakal Allah. Tawakal, serahkan kepada Allah ya. Insya Allah ya. Kalau kita tawakal kepada Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang dicita-citakan, itu oleh Allah akan dicukupi dan dipenuhi. Bahkan kita akan diselamatkan dari gangguan setan. Makanya usahakan kan setiap kita keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, atau kita perbanyak ketika setiap bangun tidur malam. Kan kita berapa kali bangun tidur itu kan? Kita baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim ya. Ternyata bangun tidur saja padahal kita mau tidur lagi ya. Tidak hanya memuji Allah, kemudian mensucikan Allah, menggandungkan Allah, mengesahkan Allah, tapi juga ya, menyerahkan hidup kita kepada Allah. Tawakal tuh. Nah, sebelum tidur kita tawakal, pas mau tidur juga tawakal, bangun tidur juga tawakal. Jadi tawakal itu sebenarnya setiap ada momen, saat, waktu yang penting. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi silakan? Silakan. Kalau orang misalnya nggak bayar utang gitu ya, bisa nggak utang itu mengurangi dari zakat mal kita? Oh gitu. Jadi masuknya gorimin ya. Ya, jadi bisa Bu. Bisa, tapi jangan diberikan kepada orang itu. Jadi misalnya orang itu 1 juta punya utang. Nah kita ada zakat mal misalnya. Nah setelah dikalkulasi ada 1 juta itu di samping untuk mustahik yang lainnya. Ya kita datang ke orang itu, kemudian kita sampaikan, karena ibu bapak ternyata sampai hari ini masih belum bayar utang, maka mulai hari ini ya utang ibu, utang bapak saya lunasi dengan zakat mal yang ada pada saya ya. Jadi jangan dikasihkan duitnya nanti di ini lagi ya. Kan ada orang yang jual beli rumah Bu, tapi kemudian orang yang jual rumah itu punya utang ke bank. Kemudian kata yang beli rumah, udah lunasin dulu. Tapi uangnya dikasihkan sama yang punya rumah itu, yang beli rumah, malah nggak dikasihkan ke bank. Ya, akhirnya apa? Ya, karena tidak ada hitam di atas putih, rumah itu sekarang ya tetap punya yang mau jual tadi. Ya, jadi tidak jadi ya dia bayar utangnya. Kenapa? Karena uangnya dikasihkan sama orang itu. Nanti juga begitu Bu. Jadi kalau orang punya uang 1 juta, udah datangin aja, kemudian akad di hadapan dia, bahwa dia akan membebaskan utang dari mustahik hak dia sebagai gorimin. Ya, udah ya, uangnya tetap kita pegang. Cuman kita katakan sudah lunas, sudah tidak perlu mikirin lagi gitu. Itu teknis kan ya. Ya, itu untuk hati-hati saja, sebab kalau dikasihkan duitnya takut nggak bayar lagi ya. Ya, ada lagi silakan. Ustaz, ini saya nanya lagi Ustaz, Ya, silakan. Sekarang ini kan kalau kita hitung zakat mal itu kan berupa uang cash atau uang ada di bank atau di mana, Ya. terus sama perhiasan. Ya. Dan sekarang ini kan masuknya harganya makin mahal Ustaz. Ya. Kita masih segitu-segitu aja. Itu gimana Ustaz? Iya, kalau zakat mal itu kan dari nisab diambilnya setelah haul, setelah 1 tahun. Nah, sumbernya bisa yang ditabung, bisa yang ada di kita ya, misalnya apa perhiasan dan sebagainya. Ya, jadi itu bukan zakat perhiasan ya, tapi zakat mal. Jadi emasnya itu dalam bentuk simpanan, bukan dalam bentuk perhiasan. Kalau dalam bentuk perhiasan sudah dikeluarkan kan zakatnya waktu kita beli sebelum pakai ya. Jadi ini emas sengaja kita beli bukan untuk dipakai, untuk disimpan. Makanya tadi innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu harus jelas, kita beli emas itu untuk dipakai atau untuk disimpan. Kalau untuk dipakai, sebelum dipakai keluarkan 2,5% dari harga beli emas itu. Tapi kalau untuk disimpan nanti setelah 1 tahun baru dikeluarkan, setelah digabungkan misalnya dengan uang yang ada di bank dalam bentuk tabungan, deposito dan lain sebagainya, gitu Bu. Ya. Tapi saya setiap bulan saya keluarin Ustaz. Apanya? Zakat emas dari emas itu. Iya. Iya, Ibu. Itu
emasnya itu ibu beli buat dipakai atau buat disimpan, Bu? Saya kan suka beli, tapi memang saya nggak suka pakai perhiasan gitu. Iya, berarti bukan untuk dipakai kan, untuk disimpan. Nah, untuk disimpan baik dalam bentuk kalung, dalam bentuk cincin, dalam bentuk gelang, dalam bentuk anting atau dalam bentuk batangan, itu kembali ke niat kita. Jadi niatnya maksudnya buat apa? Buat dipakai atau buat disimpan? Kalau buat dipakai, kalau buat dipakai sebelum dipakai keluarkan zakatnya. Itu zakat perhiasan. Tapi kalau untuk disimpan itu ditunggu haul 1 tahun. Nah, nanti setelah digabungkan dengan tabungan ternyata sampai nisab, ya. Nisabnya itu 90 gram emas. Ya, kalau sekarang 1 gram emas berapa, Bu, sekarang? Sampai 3 juta. 3 juta. Berarti setelah 270 juta ya. Jadi digabung semua ternyata ada 270 juta lebih. Maka keluarkan 2,5% setelah 1 tahun. Silakan, Bu, 2,5% kali 270 juta. Itu zakat mah banyak banget, Bu. Ya. Makanya kadang-kala makin banyak harta makin pelit, sayang kan. Belum ada zakat yang lainnya misalnya, ya. Kalau dipakai dagangan itu zakat perdagangan, ya. Itu lain, Bu. Ya, lain zakat perhiasan, zakat mal atau simpanan atau zakat perdagangan. Ya, cara zakatnya lain. Ya, wallahu a'lam. Ya. Wah, iya. Ada lagi, silakan, Bu. Ya, kalau tidak ada, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Mari berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari Ramadan. Allah menyelamatkan Ramadan dari kita. Allah menyelamatkan Ramadan dari kita, sehingga amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salimna Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.